Umat beriman yang dicintai oleh Tuhan, saya Pastor Alfred, OFM Kapusin. Saya ingin mengajak kita merenungkan perikop dari bab 1 Petrus bab 5 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Saya baca supaya kita bisa pahami. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita mulai. Iblis berjalan keliling, mengaum-ngaum mencari mangsa. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mengapa? Karena konteks dunia sekarang, kita dihanti oleh berbagai macam tantangan-tantangan zaman. Kita sudah terjerumus dengan segala ketamakan, dengan segala keserakan, dengan segala kesombongan manusia. Inilah kita dimangsa oleh iblis seperti singa. Kita semua terlibat dalam proses kehancuran dunia. Dan kita merasa diri lebih hebat dari orang lain. Kita merasa diri bahkan lebih hebat dari Tuhan. Padahal kata Rasul Petrus, lawanlah dia dengan iman. Iman sekarang makin lemah, makin hancur. Di mana-mana keberimanan orang dipertanyakan. Iman orang tidak mempengaruhi hidup hariannya. Iman terasa hanya ada di kulit luar. Mungkin kita seperti kata Yesus itu, seperti kubur yang dilabur putih. Bagus luar, dalamnya yang tidak bagus. Padahal untuk melawan iblis yang mengaum seperti singa, kita membutuhkan iman yang teguh, iman yang kuat. Sebab kita tahu, ketika kita tidak beriman dengan baik, maka kegoyahan iman kita melahirkan penderitaan dan kesusahan. Bukan saja bagi diri kita, tapi juga bagi seluruh dunia. Karena itu memang ini menjadi suatu yang penting untuk kita renungkan bersama. Dia bilang apa? Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berarti jangan-jangan akibat dosa kita, sekecil apapun dosa itu, kita mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan kesusahan, mengakibatkan kesulitan bagi banyak orang. Saya ingin mengajak kita merenungkan perikop ini terkait dengan flu yang sedang melanda kita. Kita mulai sekitar 100 tahun yang lalu. Kita kenal dengan nama flu Spanyol. Walaupun sebenarnya bukan muncul pertama kali di Spanyol. Flu Spanyol ini muncul pertama kali pada saat Perang Dunia Pertama. Dan menyerang orang-orang yang berusia 20-40 tahun dan 70-74 tahun. Dalam kurun waktu dari Maret 1918 sampai September 1919. Flu Spanyol merenggut sekitar 2% populasi dunia yang saat itu sekitar 1,7 miliar. Angka tersebut jauh melebihi jumlah Perang Dunia Pertama yang bersekitar 9,2 juta sampai 15 juta jiwa.
Jadi dia bisa membunuh dari 50, mungkin diperkirakan antara 50 sampai 100 juta jiwa pada saat itu. Ya, kurang-kurang lebih diperkirakan. 10 Spanyol ini tidak menyadarkan kita. Sudah 100 tahun yang lalu. Tapi ingat, dalam proses 100 tahun ini, kita makin jatuh dalam namanya kesombongan, keserakahan, dan membuat banyak penderitaan-penderitaan yang lahir di dunia saat ini. Dan menarik, dari periode Desember 2019 sampai dengan 2020 saat ini, kita kembali mengalami namanya flu yang kita sebut sekarang dengan COVID-19. Juga merenggut nyawa yang luar biasa. Dalam periode beberapa bulan, banyak orang menderita sakit dan penyebaran begitu masif dan luar biasa. Dan menarik, flu ini disebut corona mahkota. Dan ingat, kita baca lagi 1 Petrus tadi, menarik itu. Dia sebutkan begini. Jika Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota ini diberi kepada gembala-gembala yang apa? Yang menggembalakan domba-domba dengan baik. Mereka disebut gembala yang baik dan murah hati. Mereka mendapat mahkota kemuliaan. Dan ingat, di tahun 2019 sampai 2020 ini, kita semua diberi mahkota, tapi berupa virus. Mahkota yang menghancurkan, mahkota yang membuat kita menderita, mahkota yang membuat kita luar biasa, sangat menderita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan penderitaan sekarang, sangat menyedihkan. Entah kaya, entah miskin. Kalau udah kena COVID, luar biasa menderita. Menanggung penderitaan sendiri, dimakamkan, tidak ditemani, dan semua begitu luar biasa. Kita semua tersentak. Mengapa ini bisa terjadi? Di tengah teknologi yang luar biasa, kok kita tidak bisa menemukan penyebab terkait dengan corona ini? Atau bagaimana penyebaran yang benar-benar ilmiah juga kita juga belum tahu dengan pasti. Yang kita tahu adalah kebesaran Tuhan yang luar biasa, yang mungkin kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya kehebatan kita ada di mana sih? Kesombongan, keserakahan kita bisa saja menyebabkan corona. Bukan corona yang dijanjikan oleh 1 Petrus, tapi corona yang membuat kita menderita. Berarti kita salah dalam mengambil peran untuk meraih mahkota yang sesungguhnya. Yang kita raih adalah mahkota semu. Mahkota-mahkota yang membuat kita mengalami penderitaan dan kesusahan. Karena itu saya kira Rasul Petrus masih menjanjikan kita. Dia katakan di akhir ayat, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Berarti dalam proses penderitaan ini Allah tetap menyertai kita. Allah akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan kita, mengokohkan kita supaya iman kita makin teguh. Ialah empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berarti apa? Jangan khawatir. Kita pasti akan melewati tahap-tahap sulit ini bersama dengan Tuhan. Teguhkanlah iman supaya kita selamat. Banyak orang juga diselamatkan. Baik orang sakit, para dokter, suster, semua diselamatkan Tuhan. Karena itu mari kita tutup dengan lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Hati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu,
Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Orang yang menolong daku, kuatkan lemah dan letih. Lankulah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri.